Lalu ia menambahkannya dan menyiarkannya dengan yang lebih besar dari itu. Ketahuilah kiranya, bahwa tiada sempurna iman seseorang, selama ia tiada mencintai saudaranya, akan apa yang dicintainya bagi dirinya sendiri. Dan sekurang-kurangnya derajat persaudaraan itu, bahwa ia bergaul dengan saudaranya, dengan apa yang disukainya, bahwa saudaranya itu bergaul dengan dia. Dan tak ragu lagi, bahwa ia menunggu dari saudaranya itu, menutupkan auratnya, berdiam diri di atas segala keburukan dan kekurangannya. Dan jikalau lahirlah daripada saudaranya itu berlawanan daripada apa yang ditungguinya, niscaya bersangatanlah kekesalan hati dan kemarahannya kepada saudaranya itu. Alangkah jauhnya, apabila yang ditungguinya dari teman, apa yang tidak terkandung dalam hatinya, delamirnya, untuk teman dan tidak dicita-citakannya ke atas teman, karena berteman. Dan azab sengsaralah baginya, yang tersebut dalam Nasy, dalil yang tegas, dalam kitab Allah Ta'ala, di mana Allah berfirman, celakalah bagi orang-orang yang menipu. Apabila mereka menyukat dari orang lain, untuk dirinya, dipenuhkannya, sukatan. Tetapi apabila mereka menyukat untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, dikuranginya. Surat 83 Al-Mutaffifin ayat 1, 2, 3. Dan tiap-tiap orang yang meminta daripadanya keinsyafan, lebih banyak daripada apa yang diperbolehkan oleh dirinya sendiri, adalah termasuk dalam kehendak ayat tersebut tadi. Dan sumber kelalaian pada menutupkan aurat atau berusaha pada membukakannya, ialah penyakit yang tertanam dalam batin, yaitu dengki dan busuk hati. Maka sesungguhnya orang yang dengki, yang busuk hati itu, memenuhi batinnya dengan kekejian. Tetapi ditahannya dalam batinnya, disembunyikannya dan tidak dilahirkannya, manakala belum diperolehnya jalan. Dan apabila diperolehnya kesempatan, niscaya terbukalah ikatan, terangkatlah malu dan bocorlah batinnya dengan kekejian yang tertanam itu. Manakala batin telah terlipat di atas kedengkian dan kebusukan hati, maka yang lebih utama, ialah memutuskan hubungan dengan orang itu. Berkata setengah ahli hikmat, hukama, cacian yang terang adalah lebih baik daripada kedengkian yang tersembunyi. Dan tidaklah bertambah kehalusan orang-orang yang dengki itu, melainkan keliaran hati daripadanya. Dan orang yang dalam kedengkian kepada orang muslim, maka imannya adalah lemah, keadaannya adalah membahayakan dan hatinya adalah busuk, tidak patut untuk menjumpai Allah. Sesungguhnya diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya, bahwa ayahnya itu berkata, adalah aku di negeri Yaman dan mempunyai tetangga seorang Yahudi yang menceritakan kepadaku tentang Taurat. Yahudi itu mengemukakan kepadaku dari salah satu bahagian dari kitab tadi. Lalu aku menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutuskan kepada kami seorang nabi. Maka diajaknya kami kepada agama Islam. Lalu Islamlah kami. Dan diturunkannya kepada kami sebuah kitab, yang membenarkan Taurat. Yahudi itu menjawab, benarlah engkau. Tetapi engkau tidak sanggup menegakkan apa yang dibawanya kepadamu. Sesungguhnya kami menjumpai sifatnya dan sifat umatnya dalam Taurat. Bahwa tidak halal bagi seorang manusia, untuk keluar dari muka pintunya dan dalam hatinya kedengkian kepada saudaranya muslim. Dan dari karena itulah, bahwa ia berdiam diri daripada menyiarkan rahasia seseorang yang disimpan padanya. Dan ia berhak membantahnya, walaupun ia membohong. Maka tidaklah bersifat benar itu, wajib pada segala tempat. Sesungguhnya, sebagaimana dibolehkan bagi seseorang menyembunyikan kekurangan dan rahasia dirinya, walaupun memerlukan kepada membohong, maka ia pun boleh berbuat yang demikian terhadap saudaranya. Karena saudaranya itu berkedudukan pada kedudukannya. Dan keduanya adalah seperti orang seorang yang tidak berlainan, kecuali tubuh. Inilah hakikatnya persaudaraan. Begitu pula, tidak berbuat di hadapan teman, dengan ria dan keluar dari amal perbuatan rahasia, kepada amal perbuatan yang nyata. Karena mengenal temannya dengan perbuatannya, adalah seperti mengenal dirinya sendiri, tanpa ada perbedaan. Nabi bersabda, barang siapa menutupkan aurat temannya, niscaya ia ditutupkan oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat.
Dan pada hadis lain tersebut, maka seakan-akan ia telah menghidupkan anak perempuannya yang ditanam hidup-hidup. Dan Nabi bersabda, apabila berbicara seseorang suatu pembicaraan, kemudian ia menoleh ke kiri atau ke kanan, maka itu adalah amanah. Dan Nabi bersabda, segala majelis itu adalah dengan amanah, selain dari 3 majelis, majelis yang ditumpahkan padanya darah yang haram, dilakukan pembunuhan yang diharamkan, majelis yang tidak dihalalkan padanya faraj yang haram, dilakukan padanya penzinaan, dan majelis yang tidak dihalalkan padanya harta dengan tidak halal. Dan Nabi bersabda, sesungguhnya duduk-duduklah 2 orang yang duduk-duduk dengan amanah dan tidaklah halal bagi salah seorang daripada keduanya, menyiarkan terhadap temannya apa yang tidak disukainya. Ditanyakan kepada setengah pujangga, bagaimanakah Tuan menjaga rahasia? Pujangga itu menjawab, aku kuburannya. Sesungguhnya ada yang mengatakan, bahwa dada orang merdeka itu, kuburan rahasia. Dan ada yang mengatakan, bahwa hati orang dungu itu pada mulutnya dan lidah orang berakal itu pada hatinya. Artinya, tidak sanggup orang dungu itu menyembunyikan apa yang dalam dirinya, lalu dilahirkannya, di mana ia tiada mengetahuinya. Maka dari itulah, wajib memutuskan hubungan dengan orang-orang dungu dan menjaga diri daripada bersahabat dengan mereka. Bahkan daripada pandang-memandang dengan mereka. Ada yang menanyakan kepada orang yang lain, bagaimanakah Tuan menjaga rahasia? Orang yang ditanyakan itu menjawab, aku mungkir yang menceritakan dan aku bersumpah bagi yang meminta diceritakan. Dan berkata yang lain lagi, aku tutup rahasia itu dan aku tutup bahwa aku menutupnya. Diibaratkan yang demikian itu oleh Ibnul Emyutas dengan bermadah. Yang menyimpankan rahasia padaku, maka aku mendiami tempat menyembunyikannya. Aku simpankan dalam dadaku, maka jadilah dadaku kuburannya. Dan yang lain bermadah dan ingin menambahkan kepada yang tadi. Tidaklah rahasia dalam dadaku, seperti orang mati dalam kuburannya. Karena terlihat olehku, bahwa orang yang terkubur menantikan kebangkitannya. Tetapi aku melupakan rahasia itu, sehingga seakan-akan aku, apa yang terkandung dalam rahasia itu, belum pernah sesaat pun aku tahu. Jikalau bolehlah menyembunyikan rahasia, antara aku dan rahasia itu, dari rahasia dan segala isi perut kita. Niscaya engkau tidak akan tahu rahasia itu. Setengah mereka membuka rahasianya kepada temannya. Kemudian ia berkata kepada teman itu, engkau simpan rahasia tadi? Teman itu menjawab, bahkan aku telah lupa. Abu Sa'di At-Taisuri berkata, apabila engkau ingin mengambil seseorang menjadi teman, maka buatlah dia supaya marah. Kemudian selundupkan kepadanya, orang yang akan bertanya kepadanya tentang engkau dan rahasia engkau. Maka kalau ia mengatakan yang baik dan menyembunyikan rahasia engkau, maka ambillah dia menjadi teman. Ada orang yang bertanya kepada Abu Yazid, siapakah yang engkau berkawan dari manusia? Abu Yazid menjawab, orang yang mengetahui dari engkau apa yang diketahui oleh Allah. Kemudian ia tutupkan di atas diri engkau, sebagaimana ditutupkan oleh Allah. Zunnun berkata, tak ada kebaikan berteman dengan orang yang tidak suka melihat engkau, selain orang yang terpelihara dari kesalahan, orang masum. Dan barang siapa membuka rahasia ketika marah, maka orang itu terkutuk. Karena menyembunyikan ketika hati senang, adalah dikehendaki oleh tabiat sejahtera seluruhnya. Berkata setengah ahli hikmat, hukama, janganlah berteman dengan orang yang berubah terhadap engkau ketika 4 hal, ketika marahnya dan senang hatinya, ketika lobanya dan hawa nafsunya. Tetapi seyogialah kebenaran persaudaraan itu, berada dalam keadaan tetap, dalam berbedanya keadaan-keadaan yang tersebut tadi. Dan karena itulah ada orang yang bermadah. Akan engkau melihat orang yang mulia, apabila putus hubungan, disambungnya. Disembunyikannya yang keji, hina, dan dilahirkannya perbuatan baiknya. Akan engkau melihat orang yang tercela, apabila putus hubungan, disambungnya. Disembunyikannya yang elok nyata, dan dilahirkannya yang palsu belaka. Al-Abbas berkata kepada putranya, Abdullah, sesungguhnya aku melihat lelaki itu, yakni, Umar mendahulukan engkau dari orang yang tua-tua.
Maka hafalkanlah daripadaku 5 perkara, jangan engkau buka rahasia kepadanya, jangan engkau mencaci seseorang padanya, jangan engkau melakukan kedustaan padanya, jangan engkau berbuat durhaka kepadanya pada sesuatu pekerjaan dan jangan ia melihat daripada engkau pengkhianatan. Asy-Syafi'i berkata, tiap-tiap kalimat dari yang 5 tadi, adalah lebih baik daripada 1000 kalimat yang lain. Dan sebahagian dari yang demikian ialah berdiam diri daripada bertengkar dan tolak-menolak pada tiap-tiap apa yang dikatakan oleh temanmu. Ibnu Abbas berkata, janganlah bertengkar dengan orang kurang akal, maka ia akan menyakitkan kamu. Dan jangan bertengkar dengan orang penyantun, maka ia akan benci kepadamu. Nabi bersabda, barang siapa meninggalkan pertengkaran dan dia itu dalam keadaan salah, niscaya didirikan baginya sebuah rumah di tengah-tengah sorga. Dan barang siapa meninggalkan pertengkaran dan dia itu dalam keadaan benar, niscaya didirikan baginya sebuah rumah di tempat yang tertinggi dari sorga. Pahamilah ini, serta meninggalkan yang salah, adalah wajib. Dan sesungguhnya dijadikan pahala sunat itu lebih besar. Karena berdiam diri dari kebenaran, adalah lebih berat kepada jiwa, daripada berdiam diri daripada yang salah. Dan bahwa pahala itu adalah menurut tenaga yang diberikan. Dan sebab yang paling keras untuk mengobarkan api kedengkian di antara teman-teman itu, ialah pertengkaran dan perlombaan. Karena sebab itu, adalah belakang membelakangi dan putus memutuskan silaturahim yang sebenarnya. Putus memutuskan silaturahim terjadi, pada mulanya dengan buah pikiran. Kemudian dengan perkataan. Kemudian dengan badan. Nabi bersabda, janganlah kamu belakang membelakangi, marah memarahi, dengki mendengki dan putus memutuskan silaturahim. Dan adalah kamu semuanya hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim adalah saudara orang Muslim. Tidak akan dianiakannya, tidak akan diharamkannya dan tidak akan dihinakannya. Mencukupilah dari manusia itu kejahatan, bahwa ia menghinakan saudaranya Muslim. Dan penghinaan yang paling berat, ialah pertengkaran. Karena orang yang menolak perkataan orang lain, adalah meletakkan orang itu pada kebodohan dan kedunguan. Atau pada kelalaian dan kelupaan daripada memahami sesuatu menurut yang sebenarnya. Dan semua itu, adalah penghinaan, penusukan dada dan peliharaan hati. Dan pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Amamah Al-Bahili, di mana beliau berkata, telah datang ke tempat kami Rasulullah dan kami sedang bertengkar. Maka beliau marah dan bersabda, tinggalkanlah pertengkaran, karena kurang baiknya. Tinggalkanlah pertengkaran, karena manfaatnya sedikit dan akan menggerakkan permusuhan di antara teman-teman. Setengah salaf berkata, barang siapa berbantah dan bertengkar dengan temannya, niscaya kuranglah kepribadiannya dan hilanglah kehormatan dirinya. Abdullah bin Al-Hasan berkata, jagalah dirimu dari bertengkar dengan orang. Karena engkau tidak akan dapat meniadakan penipuan orang penyantun atau tindakan yang tiba-tiba orang tercela. Setengah salaf berkata, manusia yang paling lemah, ialah orang yang tidak sanggup mencari teman. Dan yang paling lemah dari itu lagi, ialah orang yang menyia-nyiakan teman yang telah diperolehnya. Dan banyaknya pertengkaran itu, mengharuskan penyia-nyiaan dan pemutusan silaturahim dan mempusakai permusuhan. Al-Hasan berkata, janganlah engkau membeli permusuhan orang seorang, dengan kesayangan 1000 orang. Pada umumnya, tiadalah yang menggerakkan kepada pertengkaran, selain oleh keinginan melahirkan perbedaan, dengan ketambahan akal pikiran dan keutamaan. Dan penghinaan kepada orang yang ditolak pikirannya, dengan menampakkan kebodohannya. Dan itu melengkapi kepada kesombongan, penghinaan, penyakitan dan pencelaan dengan kedunguan dan kebodohan. Dan tak ada arti bagi permusuhan, selain inilah. Maka bagaimana terjamin pada yang tersebut tadi, persaudaraan dan kebersihan hati? Ibnul Abbas meriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, janganlah engkau bertengkar dengan temanmu. Janganlah engkau bersenda gurau dengan dia. Dan janganlah berjanji dengan dia sesuatu perjanjian, lalu engkau menyalahinya. Nabi bersabda, sesungguhnya kamu tiada akan memberi kelapangan kepada manusia dengan hartamu. Tetapi melapangkan mereka daripada kamu, oleh kejernihan muka dan kebaikan budimu.
Karena kalau dengan harta saja maka teman itu akan datang kepadamu waktu dia membutuhkanmu saja. Jika dia tidak lagi membutuhkanmu maka ia akan pergi jauh dua dari kamu. Ini teman yang hanya mau hartamu saja. Jauhkanlah teman yang seperti ini. Pertengkaran itu berlawanan bagi kebaikan budi. Ulama salaf telah sampai ke batas yang terakhir pada memperingatkan dari pertengkaran. Dan mendorong kepada tolong-menolong sampai kepada batas, di mana mereka tiada melihat sekali-kali akan perlunya meminta. Mereka itu mengatakan, apabila engkau berkata kepada temanmu, bangunlah, lalu temanmu itu bertanya, kemana, maka janganlah engkau berteman dengan dia. Tetapi ulama salaf itu mengatakan, seyogialah teman itu terus bangun dan tiada menanyakan apa-apa. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, aku mempunyai seorang teman di Irak. Maka aku mengunjunginya pada segala musibah yang menimpa atas dirinya. Aku mengatakan kepadanya, berikanlah sedikit kepadaku dari hartamu. Lalu dicampakkannya kepadaku dompetnya. Maka aku ambil daripadanya apa yang aku kehendaki. Pada suatu hari aku datang kepadanya, lalu aku mengatakan, aku memerlukan sesuatu. Maka ia menjawab, berapakah kamu kehendaki? Maka keluarlah, tak ada lagi, kemanisan persaudaraannya dari hatiku. Yang lain berkata pula, apabila engkau meminta uang pada temanmu, lalu ia bertanya, apakah yang akan engkau perbuat dengan uang itu, maka sesungguhnya teman tersebut telah meninggalkan hak persaudaraan. Ketahuilah, bahwa tegaknya persaudaraan itu, ialah dengan kesesuaian pada perkataan, perbuatan dan kesayangan. Abu Usman Al-Hiyari berkata, kesesuaian dengan teman-teman itu, adalah lebih baik daripada kesayangan kepada mereka. Dan benarlah kiranya, seperti yang dikatakan oleh Abu Usman Al-Hiyari itu. Hak keempat, di atas lisan dengan penuturan. Sesungguhnya persaudaraan itu, sebagaimana ia menghendaki berdiam diri daripada hal-hal yang tidak disenangi, maka ia menghendaki pula penuturan dengan hal-hal yang disukai. Bahkan itulah yang lebih tertentu dengan persaudaraan. Karena orang yang merasa puas dengan berdiam diri, adalah ia telah berteman dengan orang-orang yang di dalam kuburan. Sesungguhnya dimaksudkan dengan teman-teman itu, ialah supaya memperoleh faidah daripada mereka. Tidak supaya terlepas daripada kesakitan yang diperbuat mereka. Dan diam, artinya, mencegah kesakitan. Maka haruslah menaruh kasih sayang kepada teman dengan lisannya. Dan tidak menggunakan lisan itu dalam hal-hal yang ia sukai tidak menggunakannya padanya, seperti menanyakan tentang suatu rintangan, jikalau rintangan itu terjadi, melahirkan kesedihan hati dengan sebab terjadinya kejadian itu dan tentang terlambatnya sembuh dari kejadian tersebut. Demikian pula, sejumlah hal-hal teman yang tidak disukainya, maka seyogialah, bahwa dilahirkannya, dengan lisan dan perbuatan akan tidak disenanginya terjadinya hal-hal itu. Dan sejumlah hal-hal yang disenangi teman, maka seyogialah dilahirkannya dengan lisan akan turutnya bersama-sama dalam kesenangan tersebut. Maka arti persaudaraan, ialah, sama-sama mengambil bahagian dalam suka dan duka. Nabi bersabda, apabila seorang kamu mencintai saudaranya, maka hendaklah diceritakannya kepadanya. Sesungguhnya disuruh menceritakan itu, karena yang demikian mengharuskan bertambahnya kasih sayang. Jikalau diketahuinya, bahwa engkau mencintainya, niscaya ia pun, sudah pasti, dengan sendirinya akan mencintai engkau. Maka apabila engkau mengetahui, bahwa dia juga mencintai engkau, niscaya sudah pasti, bertambah kecintaan engkau kepadanya. Maka senantiasalah cinta mencintai itu tambah bertambah dari kedua pihak dan terus ganda berganda. Berkasih sayang di antara sesama mukmin adalah disuruh pada syara, peraturan agama, dan disunahkan pada agama. Dan karena itulah, Nabi mengajarkan jalannya, dengan sabdanya, tunjuk-menunjukkanlah kamu, niscaya kamu akan berkasih-kasihan. Dan termasuk yang demikian, ialah memanggilkannya dengan nama yang paling disukainya, baik waktu dia tidak ada atau pada waktu adanya. Umar berkata, 3 perkara membersihkan bagimu kesayangan temanmu, engkau memberi salam kepadanya mula-mula apabila engkau bertemu dengan dia,
engkau lapangkan baginya tempat duduk dan engkau panggilkan dia dengan nama yang paling disukainya. Dan termasuk yang demikian, bahwa engkau memujikannya, menurut yang engkau ketahui dari hal ihwalnya yang baik, terhadap orang yang suka menerima pujian. Karena yang demikian, adalah termasuk sebab yang terbesar untuk menarik kekasih sayangan. Begitu pula, pujian kepada anak-anaknya, keluarganya, perusahaannya dan perbuatannya. Sehingga kepada akal pikirannya, budi pekertinya, sikapnya, tulisannya, syairnya, karangannya dan semua yang menyenangkannya. Dan yang demikian itu, tanpa dusta dan berlebih-lebihan. Tetapi membaikan terhadap apa yang menerima pembaikan adalah hal yang tak boleh tidak. Dan yang lebih kuat dari itu lagi, ialah engkau menyampaikan kepadanya, pujian orang yang memujikannya, serta melahirkan kegembiraan. Karena menyembunyikan yang demikian itu, adalah semata-mata kedengkian. Dan termasuk yang demikian juga, bahwa engkau bersyukur, berterima kasih, kepadanya, doa atas usahanya terhadap engkau. Bahkan di atas niatnya saja, walaupun yang demikian itu belum lagi sempurna. Ali berkata, orang yang tiada memujikan temannya di atas niat yang baik, niscaya tiada akan dipujikannya di atas perbuatan yang baik. Yang lebih besar dari itu membekasnya pada menarik kekasih sayangan, ialah mempertahankan teman, waktu teman itu tidak ada, manakala teman itu dimaksudkan orang dengan kejahatan. Atau disinggung kehormatannya, dengan kata-kata yang tegas atau secara sindiran. Maka menjadi hak persaudaraan, selalu melindungi dan menolongnya, mendiamkan orang yang dengki kepadanya. Dan melepaskan kata-kata yang keras terhadap orang yang berniat tidak baik kepadanya. Berdiam diri daripada yang demikian, adalah menusukkan dada, menjauhkan hati. Dan sesuatu kelalaian dalam hak persaudaraan. Rasulullah menyerupakan dua orang yang bersaudara, dengan dua tangan, yang satu membasuh yang lain, supaya yang satu menolong yang lain dan menjadi ganti daripada yang lain itu. Dan Rasulullah bersabda, orang Muslim itu adalah saudara orang Muslim. Tiada akan dianiayainya, tiada akan dihinakannya dan tiada akan dirusakkannya. Dan mendiamkan diri itu, adalah termasuk merusakkan dan menghinakan teman. Maka menyia-nyiakan yang demikian, untuk mengoyak-oyakan kehormatannya, adalah seperti menyia-nyiakannya untuk mengoyak-oyakan dagingnya. Maka pandanglah keji sekali teman yang melihat engkau, di mana anjing-anjing sedang membuat engkau menjadi mangsanya dan mengoyak-oyakan daging engkau. Dan teman itu berdiam diri, tidak digerakkan oleh kasih sayang dan jiwa pembelaan, untuk mempertahankan engkau. Mengoyak-oyakan kehormatan, adalah lebih berat kepada jiwa daripada mengoyak-oyakan daging. Dan karena itulah, diserupakan oleh Allah Ta'ala yang demikian itu, dengan memakan daging bangkai. Allah Ta'ala berfirman, adakah agak seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Surat 49 Al-Hujurat ayat 12. Dan malaikat yang memberikan contoh dalam tidur, mimpi, apa yang dibacakan oleh roh dari Lauh Mahfudz dengan contoh-contoh yang dapat dirasakan, memberikan contoh mengumpat itu dengan memakan daging bangkai. Sehingga orang yang kelihatan memakan daging bangkai, sesungguhnya orang itu mengumpat manusia. Karena malaikat dalam memberikan contoh itu, menjaga kesekutuan dan kesesuaian antara barang itu dan contohnya, dalam pengertian yang berlaku pada contoh, dalam perlakuan roh. Tidak dalam kelahiran bentuk, jadi, melindungi persaudaraan dengan menolak celaan musuh dan kedengkian orang-orang yang dengki, adalah wajib dalam ikatan persaudaraan. Mujahid berkata, janganlah engkau menyebutkan temanmu di belakang, kecuali sebagaimana engkau menyukai disebutkannya engkau di belakang engkau. Jadi dalam hal tersebut, engkau mempunyai dua ukuran. Pertama, engkau umpamakan, bahwa yang dikatakan kepada teman, jikalau sekiranya dikatakan kepada engkau dan temanmu hadir di situ, maka apakah yang engkau sukai, bahwa dikatakan oleh teman itu terhadap engkau? Maka seyogialah engkau bertindak terhadap orang yang menyinggung kehormatan teman, dengan yang tersebut tadi. Kedua, engkau umpamakan bahwa temanmu itu berada di balik dinding, yang mendengar perkataan engkau. Dan ia menyangka bahwa engkau tidak tahu akan beradanya di situ.
Maka apakah yang tergerak dalam hati engkau daripada memberi pertolongan kepadanya, dengan didengar dan dilihatnya itu? Maka seyogialah ada seperti yang demikian itu, apabila di belakangnya. Setengah mereka berkata, tiadalah disebutkan oleh teman terhadapku di belakang, melainkan aku menggambarkan dia sedang duduk. Lalu aku berkata mengenainya, apa yang disukainya untuk didengarnya, jikalau ia berada di situ. Berkata yang lain, tiadalah disebutkan orang akan temanku, melainkan aku gambarkan diriku dalam bentuknya. Lalu aku mengatakan terhadapnya, apa yang aku sukai dikatakan terhadapku. Inilah sebahagian dari kebenaran Islam, yaitu, bahwa ia tiada melihat untuk temannya, kecuali apa yang dilihat untuk dirinya sendiri. Abu Darda melihat 2 ekor lembu, sedang menarik bajak di ladang. Maka berhentilah yang seekor menggaruk tubuhnya, lalu berhentilah yang lain. Maka menangislah Abu Darda, seraya berkata, begitulah hendaknya 2 orang bersaudara filah, teman pada jalan Allah, yang berbuat karena Allah. Apabila yang seorang berhenti, lalu disetujui oleh yang lain. Dengan penyesuaian itu, sempurnalah keikhlasan. Dan orang yang tiada ikhlas dalam persaudaraannya, adalah orang munafik. Dan keikhlasan itu, adalah sama waktu di belakang dan di hadapan, lisan dan hati, di waktu tersembunyi dan di waktu terang, di muka orang banyak dan di tempat sunyi. Berlainan dan berlebih kurang mengenai sesuatu daripada yang demikian itu, adalah perasaan pada kesayangan. Dan itu masuk dalam agama dan dalam jalan orang mukmin. Dan barang siapa tiada sanggup dirinya menurut yang tersebut tadi, maka memutuskan hubungan dan mengasingkan diri, adalah lebih utama baginya, daripada mengadakan persaudaraan dan persahabatan. Karena hak persahabatan itu adalah berat. Tiada sanggup, kecuali orang yang berkeyakinan teguh. Maka tak dapat disangkal, bahwa pahalanya banyak, tiada akan diperoleh, kecuali oleh orang yang memperoleh taufik. Karena itulah Nabi bersabda, wahai Abu Hurairah, baikkanlah bertetangga dengan orang yang bertetangga dengan engkau, niscaya adalah engkau muslim. Dan baikkanlah berteman dengan orang yang berteman dengan engkau, niscaya adalah engkau mukmin. Maka lihatlah, bagaimana dijadikan iman untuk balasan bagi persahabatan dan Islam untuk balasan bagi ketetanggaan. Bedanya di antara kelebihan iman dan kelebihan Islam, adalah di atas batas bedanya di antara kesulitan menegakkan hak ketetanggaan dan hak persahabatan. Sesungguhnya persahabatan itu menghendaki banyak hak dalam hal-hal yang berhampiran dan bersamaan secara terus-menerus. Dan ketetanggaan itu, tiada menghendaki, kecuali hak-hak yang dekat dalam waktu-waktu yang berjauhan, yang tiada terus-menerus. Dan termasuk yang demikian, ialah pengajaran dan nasihat. Maka keperluan temanmu kepada ilmu, tidaklah berkurang dibandingkan daripada keperluannya kepada harta. Jikalau engkau kaya ilmu, maka haruslah engkau membantunya dari kemurahan hati engkau. Dan menunjukkannya kepada semua yang bermanfaat kepadanya, pada agama dan dunia. Maka kalau engkau telah mengajarinya dan menunjukkan jalan kepadanya dan teman itu tiada berbuat menurut yang dikehendaki oleh ilmu, maka haruslah engkau menasihatinya. Dan yang demikian itu, dengan engkau sebutkan bahaya-bahaya perbuatan itu dan faidah-faidah meninggalkannya. Dan engkau takutkan dia dengan apa yang tiada disukainya di dunia dan di akhirat. Supaya ia tercegah daripadanya. Dan engkau beritahukan kepadanya kekurangan-kekurangannya. Engkau burukan yang buruk pada pandangannya dan engkau baikan yang baik. Tetapi seyogialah yang demikian itu secara rahasia, tiada seorang pun melihatnya. Maka apa yang di hadapan orang banyak, adalah memburukan dan mengejikan. Dan apa yang secara rahasia, adalah kasih sayang dan nasihat. Karena Nabi bersabda, orang mukmin itu adalah cermin bagi orang mukmin. Artinya, ia melihat daripadanya, apa yang tiada dilihatnya dari dirinya sendiri. Maka manusia itu memperoleh faedah dari temannya, untuk mengetahui kekurangan dirinya. Dan kalau ia sendirian, niscaya tiada akan diperolehnya faedah itu. Sebagaimana ia memperoleh faedah dengan cermin, dapat mengetahui kekurangan bentuknya yang sahiriah.
Imam Asy-Syafi'i berkata, barang siapa mengajari temannya secara rahasia, maka sesungguhnya ia telah menasehati dan menghiasi temannya itu. Dan barang siapa mengajari temannya secara terbuka, maka sesungguhnya ia telah memburukan dan mengejikan temannya itu. Ada yang bertanya kepada Mus Insinyur, sukakah engkau kepada orang yang menceritakan kepada engkau kekurangan-kekurangan engkau? Mus Insinyur menjawab, kalau ia menasehati aku mengenai sesuatu di antara aku dan dia, maka ya, aku suka. Dan jikalau ia menggertak aku di hadapan orang banyak, maka tidak, aku tidak suka. Dan benarlah Mus Insinyur. Karena nasihat di muka orang banyak adalah suatu kekejian. Dan Allah Ta'ala mencela orang mukmin pada hari kiamat, di bawah lindungannya dalam naungan tirainya. Maka diberitahukannya kepada orang mukmin itu, segala dosanya secara rahasia. Kadang-kadang diserahkannya kitab amalan mukmin yang sudah dicap kepada para malaikat, yang dibawa mereka ke sorga. Apabila para malaikat itu telah mendekati pintu sorga, lalu diserahkan mereka kepada orang mukmin tadi, kitab yang bercap itu, untuk dibacanya. Adapun orang yang terkutuk, maka mereka dipanggil di hadapan orang banyak dan anggota tubuh mereka menuturkan segala kekejian mereka. Lalu bertambahlah dengan demikian, kehinaan dan kekejian. Kita berlindung dengan Allah dari kehinaan, pada hari pembentangan amal yang agung itu. Maka perbedaan antara penghinaan dan nasihat dengan secara rahasia dan secara dinyatakan di muka orang banyak, adalah sebagaimana perbedaan antara berhalus-halusan sikap dan berminyak-minyakan air, dengan maksud menggerakkan kepada memincingkan mata daripada sesuatu. Jikalau engkau memincingkan mata untuk keselamatan agama dan karena engkau melihat perbaikan temanmu dengan memincingkan mata itu, maka engkau adalah orang yang bersikap halus. Dan jikalau engkau memincingkan mata untuk nasib dirimu dan menarik hawa nafsumu serta keselamatan kemegahanmu, maka engkau adalah orang yang berminyak-minyak air. Junun berkata, janganlah engkau bersahabat serta jalan Allah, kecuali dengan yang bersesuaian. Janganlah bersahabat serta makhluk, kecuali dengan nasihat menasehatkan. Janganlah serta hawa nafsu, kecuali dengan pertentangan. Dan janganlah serta setan, kecuali dengan permusuhan. Jikalau Anda mengatakan, apabila pada nasihat itu, disebutkan kekurangan-kekurangan, maka padanya meliarkan hati. Lalu bagaimanakah yang demikian itu, termasuk hak persaudaraan? Ketahuilah, bahwa yang meliarkan hati itu, hanya terdapat dengan menyebutkan kekurangan yang diketahui oleh temanmu dari dirinya sendiri. Adapun memberitahukannya, terhadap apa yang tiada diketahuinya, maka itu adalah kekasih sayangan yang sebenarnya. Dan itu adalah mencenderungkan hati. Yaitu, hati orang-orang berakal. Adapun orang-orang dungu, maka tak usahlah diperhatikan. Sesungguhnya orang yang memberitahukan kepada engkau, perbuatan tercela yang engkau kerjakan atau sifat tercela yang menjadi sifat engkau, untuk membersihkan diri engkau daripadanya, adalah seperti orang yang memberitahukan kepada engkau seekor ular atau kalajengking di bawah lengan baju engkau, yang bermaksud membinasakan engkau. Jikalau engkau tiada senang yang demikian, maka alangkah dungunya engkau. Dan sifat-sifat yang tercela itu, adalah kala-kala dan ular-ular. Dan di akhirat nanti, adalah yang membinasakan. Karena dia menggigit hati dan nyawa. Kesakitannya adalah lebih keras daripada yang menggigit badan zahiriah dan tubuh kasar. Kalajengking dan ular itu dijadikan dari api Allah, yang bernyala-nyala. Karena itulah, Umar meminta petunjuk dari teman-temannya, seraya berdoa, diberi rahmat kiranya oleh Allah kepada orang yang menunjukkan kepada temannya, kekurangan-kekurangannya. Dan karena itulah, Umar bertanya kepada Salman dan ia datang kepada Salman itu, apakah yang sampai kepadamu daripadaku, tentang hal-hal yang tiada engkau sukai? Maka aku akan meminta maaf daripadanya. Umar bertanya berkali-kali. Lalu Salman menjawab, sampai kepadaku, bahwa engkau mempunyai 2 helai pakaian. Yang sehelai engkau pakai siang dan yang sehelai lagi malam. Dan sampai kepadaku, bahwa engkau mengumpulkan 2 macam makanan di atas 1 hidangan. Maka, Umar menjawab,
adapun yang dua hal ini, sesungguhnya telah mencukupi bagiku. Adakah sampai kepadamu yang lain? Salman menjawab, tidak. Hudzairah al-Marashi menulis surat kepada Yusuf bin Asbat, sampai kepadaku bahwa engkau menjual agama engkau dengan 2 biji-bijian. Engkau berdiri pada orang yang mempunyai susu. Lalu engkau bertanya, berapakah harganya? Lalu yang mempunyai susu itu menjawab, dengan 1/6. Maka engkau mengatakan kepadanya, tidakkah dengan 1/8? Orang itu menjawab, biarlah untukmu. Dan orang itu mengenal kamu. Bukalah dari kepalamu rasa kepuasan orang-orang yang lalai. Dan perhatikanlah dari ketiduran orang-orang mati. Dan ketahuilah, bahwa barang siapa membaca Al-Quran dan tiada merasa cukup dan melebihkan dunia, niscaya tiadalah ia aman daripada menjadi sebahagian dari orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Dan Allah Ta'ala menyifatkan orang-orang pendusta, dengan marahnya mereka kepada orang-orang yang memberi nasihat. Karena Allah Ta'ala berfirman, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Surat 7 Al-Ra'af ayat 79. Dan ini adalah pada kekurangan, di mana teman itu lengah daripadanya. Adapun apa yang engkau ketahui, bahwa teman itu mengetahui dari dirinya sendiri dan dia itu terpaksa kepadanya, dari tabiat kepribadiannya, maka tiada seyogialah dibukakan yang tertutup itu, jikalau teman itu menyembunyikannya. Jikalau ia melahirkannya, maka tak boleh tidak, dengan berlemah lembut pada menasehatkannya. Sekali dengan cara sindiran dan kali yang lain, dengan cara terus terang, sampai kepada batas yang tiada membawa kepada keliaran hati. Jikalau engkau tahu, bahwa nasihat itu tiada berbekas kepadanya dan teman itu terpaksa dari tabiat kepribadiannya, kepada terus-menerus di atas kekurangan itu, maka berdiam diri daripadanya adalah lebih utama. Dan ini semuanya, adalah mengenai yang bersangkutan dengan kepentingan-kepentingan temanmu pada agamanya atau dunianya. Adapun yang berhubungan dengan keteledorannya terhadap hak engkau, maka yang wajib padanya, ialah menanggung, memaafkan, berjabatan tangan dan membutakan mata. Dan mendatangkan persoalan untuk yang demikian, tidaklah termasuk sedikitpun sebagian dari nasihat. Ya, jikalau teman itu, di mana terus-menerusnya di atas kekurangan tersebut, membawa kepada putusnya silaturahim, maka mencacinya secara rahasia, adalah lebih baik daripada memutuskan silaturahim. Dan menyindir dengan cacian itu, adalah lebih baik daripada berterus terang. Dan surat menyurat, adalah lebih baik daripada berbicara langsung dengan lisan. Dan menanggung atas keburukan teman, adalah lebih baik daripada semua. Karena seyogialah, bahwa maksud engkau dari teman engkau itu, memperbaiki diri engkau sendiri, dengan engkau memeliharakannya. Dan engkau bangun menegakkan haknya dan menanggung keteledorannya. Tidak meminta pertolongan dan belas kasihan daripadanya. Abu Bakar Al-Qattani berkata, ditemani aku oleh seorang laki-laki. Dan dia itu adalah berat pada hatiku. Lalu pada suatu hari, aku berikan kepadanya sesuatu, supaya hilanglah apa yang dalam hatiku. Tetapi tiada juga hilang. Lalu aku bawa dia pada suatu hari ke rumah dan aku katakan kepadanya, letakkanlah kakimu di atas pipiku. Ia tidak mau, maka aku katakan, tak boleh tidak. Maka diperbuatnya. Lalu hilanglah yang demikian itu dari hatiku. Abu Ali Ar-Ribati berkata, aku menemani Abdullah Ar-Razi dan dia itu memasuki desa. Maka beliau berkata, haruslah engkau, Amir atau aku? Lalu aku menjawab, Tuanlah. Maka Abdullah Ar-Razi menjawab, haruslah engkau patuh. Lalu aku menjawab, ya, baik. Maka beliau mengambil sebuah keranjang rumput dan diletakkannya dalam keranjang itu perbekalan dan dibawanya di atas punggungnya, dipikulkannya. Apabila aku katakan kepadanya, serahkanlah kepadaku, maka beliau menjawab, bukankah aku telah mengatakan, engkau Amir, maka engkau harus patuh? Pada suatu malam, kami diserang hujan. Maka beliau berdiri melindungi kepalaku sampai pagi, di mana di atasnya ada pakaian, sedang aku duduk saja, yang tercegah daripadaku hujan.
Maka aku mengatakan dalam hatiku, semoga kiranya aku mati. Dan tidak aku mengatakan, engkau Amir. Hak kelima, memaafkan dari ketelanjuran dan kesalahan. Kesalahan teman itu tidak terlepas, ada kalanya, kesalahan itu pada agamanya, dengan mengerjakan maksiat atau pada hak engkau sendiri, disebabkan keteledoran dalam persaudaraan. Adapun perbuatan yang mengenai agama, seperti mengerjakan maksiat dan berkekalan di atas kemaksiatan itu, maka haruslah engkau berlemah lembut menasehatinya, dengan cara yang meluruskan kebengkokannya, mengumpulkan kecerai-beraiannya dan mengembalikan keadaannya kepada kebaikan dan menjaga diri. Jikalau engkau tidak sanggup dan teman itu terus-menerus demikian, maka sesungguhnya berbagai macamlah jalan para sahabat dan tabi'in untuk meneruskan kesayangannya atau memutuskan hubungannya. Abu Dzar berpendapat, kepada memutuskan hubungan. Dan beliau berkata, apabila telah bertukar temanmu daripada apa yang ada padanya, maka marahilah dia, di mana tadinya engkau menyayanginya. Abu Dzar berpendapat yang demikian, dari kehendak kesayangan pada jalan Allah dan kemarahan pada jalan Allah. Adapun Abu Darda, dan segolongan sahabat, berpendapat sebaliknya. Maka berkatalah Abu Darda, apabila berubahlah temanmu dan bertukarlah keadaannya daripada yang ada padanya, maka janganlah engkau tinggalkan dia karena itu. Karena temanmu itu, sekali ia membengkok dan sekali ia melurus. Berkata Ibrahim An-Nakhai, janganlah engkau putuskan hubungan dengan temanmu. Dan janganlah engkau membekot dia ketika berdosa dengan dosa yang dikerjakannya. Karena dia mengerjakannya pada hari ini dan meninggalkannya pada hari esok. Berkata Ibrahim An-Nakhai pula, janganlah engkau memperkatakan kepada manusia, dengan ketelanjuran seorang yang berilmu. Karena orang yang berilmu, orang, alim, itu, terlanjur dengan suatu keterlanjuran. Kemudian ditinggalkannya. Dan pada hadis tersebut, takutilah akan keterlanjuran orang yang berilmu dan janganlah engkau memutuskan hubungan dengan dia dan tunggulah akan kembalinya. Dan dalam cerita, Umar, di mana beliau menanyakan tentang teman yang telah beliau ambil menjadi temannya. Maka pergilah teman itu ke negeri Syam. Lalu Umar bertanya tentang temannya itu pada orang yang datang kepadanya. Beliau bertanya, apakah yang diperbuat temanku? Orang tempat bertanya itu, menjawab, dia itu, teman setan. Umar menyahuti, jangan engkau berkata begitu. Orang itu menjawab, bahwa ia mengerjakan dosa besar, sehingga ia terperosok pada meminum khamar. Maka Umar menyambung, apabila kamu bermaksud pergi nanti, beritahukanlah kepadaku. Lalu Umar menulis surat ketika orang itu pergi ke negeri Syam, yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ha-Mim. Penurunan kitab ini dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Pengampun dosa, penerima taubat, keras siksaan. Petikan surat 40 Al-Mukmin ayat 1-2-3. Kemudian di bawah itu, Umar memakinya dan menghinakannya. Maka tatkala teman itu membaca surat Umar, lalu menangis dan berkata, benarlah Allah dan Umar telah menasihatkan aku. Maka orang itu bertaubat dan kembali kepada kebenaran. Diceritakan bahwa dua orang bersaudara, di mana seorang dari keduanya dicobakan dengan hawa nafsu. Lalu ia melahirkan yang demikian kepada temannya, seraya berkata, sesungguhnya aku telah berpenyakit. Jikalau engkau kehendaki, bahwa engkau tiada akan mengikatkan persahabatan dengan aku karena Allah, maka laksanakanlah yang demikian. Lalu teman itu menjawab, tiadalah aku akan membuka ikatan persaudaraan dengan engkau selama-lamanya, karena kesalahan engkau. Kemudian, teman itu mengikat janji antaranya dan Allah, bahwa ia tiada akan makan dan minum, sebelum disembuhkan oleh Allah orang itu dari hawa nafsunya. Maka ia pun menderita kelaparan 40 hari, di mana dalam keseluruhan hari-hari itu, ia menanyakan kepada orang itu, tentang hawa nafsunya. Orang itu selalu menjawab, hati itu tetap dalam keadaan semula. Dan senantiasalah ia diselubungi kesedihan dan kelaparan. Sehingga hilanglah hawa nafsunya dari hati temannya, sesudah 40 hari itu. Lalu temannya itu menceritakan kepadanya dengan demikian.
Lalu ia makan dan minum, setelah hampir tewas dengan kurus dan melarat. Dan begitu pula diceritakan tentang dua orang bersaudara dari orang-orang terdahulu, di mana seorang dari keduanya terbalik dari pendirian yang lurus. Lalu orang bertanya kepada temannya, apakah tidak engkau putuskan hubungan dan membekotnya? Teman itu menjawab, yang lebih perlu kepadaku pada waktu ini, ialah tatkala ia jatuh dalam kesalahan, bahwa aku pegang tangannya dan aku bersikap lemah lembut kepadanya pada mencacinya. Dan aku ajak ia kembali kepada keadaannya dahulu. Diriwayatkan pada cerita orang-orang Israel, orang Yahudi, bahwa dua orang bersaudara yang abid berada di suatu gunung. Lalu turunlah salah seorang dari keduanya, hendak membeli daging ke kota dengan sedirham. Maka ia melihat seorang wanita jahat pada penjual daging, lalu diperhatikannya dan mengasyikkannya, seraya ditarikanlah ke tempat sepi dan disetubuhinya. Kemudian ia tinggal pada wanita itu, selama 3 hari dan ia malu kembali kepada temannya. Karena malu dari perbuatan yang melanggar itu. Seterusnya cerita itu menerangkan, bahwa temannya yang masih di gunung merasa ketiadaan teman dan ingin mengetahui keadaannya. Lalu ia turun ke kota. Maka selalulah menanyakan ke sana kemari tentang teman itu, sehingga ditunjukkan orang tempatnya. Lalu ia masuk dan dijumpainya teman itu duduk bersama wanita jahat tadi. Maka dirangkulnya temannya itu, dipeluknya dan ia terus tidak bergerak di situ. Dan temannya itu membantah, mengatakan, tidak mengenalnya sama sekali, disebabkan sangat malunya dari temannya itu. Maka berkatalah teman yang datang itu, bangunlah, wahai temanku. Aku telah mengetahui keadaanmu dan kisahmu. Dan tiadalah sekali-kali engkau yang lebih aku cintai dan muliakan, selain dari saatmu yang ini. Tatkala teman itu melihat, bahwa tingkah lakunya yang demikian, tidak menjatuhkan dia dari pandangan temannya yang datang itu, lalu ia pun berdiri dan pergi bersama temannya tadi. Inilah cara kaum itu. Dan adalah lebih halus dan lebih dapat difahami dari sistem Abu Dzar. Dan sistem Abu Dzar adalah lebih baik dan lebih menyelamatkan. Maka kalau Anda mengatakan, mengapakah aku mengatakan tadi, bahwa itu lebih halus dan lebih dapat dipahami? Dan orang yang melakukan maksiat tersebut, tiada boleh sejak semulanya, diambil menjadi teman. Maka wajiblah memutuskan hubungan dengan orang itu, pada kesudahannya. Karena hukum apabila telah tetap dengan sesuatu sebab, ilah, maka menurut kias, analogi, bahwa hukum itu hilang dengan hilangnya, ilah. Dan, ilah, sesuatu sebab, ikatan persaudaraan itu, ialah tolong-menolong pada agama. Dan tidaklah yang demikian itu, dapat diteruskan, serta mengerjakan maksiat. Maka aku menjawab, adapun adanya lebih halus, karena padanya kekasih sayangan, kecondongan hati dan belas kasihan, yang membawa kepada kembali kepada kebenaran dan bertaubat. Karena terus-terusan malu, ketika kekalnya persahabatan. Dan manakala hubungan itu diputuskan dan harapan untuk menjadi persahabatan terputus, niscaya teman yang berbuat kesalahan itu, terus berkekalan dan terus-terusan di atas kesalahannya. Adapun adanya lebih dapat dipahami, maka dari segi bahwa persaudaraan itu adalah suatu ikatan, yang berkedudukan pada tempat kedudukan kekeluargaan. Maka apabila persaudaraan itu telah mengikat membuhul, niscaya teguhlah yang benar. Dan wajiblah disempurnakan menurut yang diwajibkan oleh ikatan. Dan setengah daripada menyempurnakan itu, ialah tidak menyia-nyiakan akan hari-hari kejahatan dan keperluannya. Dan keperluan agama, adalah lebih berat daripada keperluan harta. Dan telah menimpa pada teman itu, hal yang meliarkan dan bahaya yang menyakitkan, yang memerlukan pertolongan disebabkan yang demikian itu pada agamanya. Maka seyogialah ia diperhatikan, dipelihara dan tidak disia-siakan. Tetapi senantiasalah diperlakukan dengan lemah lembut, supaya ia tertolong kepada terlepasnya dari kejadian itu, yang menyakitkannya.